Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas praktikum Alpro untuk soal nomor 1 bab yang keempat. Untuk soalnya itu, buatlah program C++ menghitung permutasi dan kombinasi dari dua bilangan yang diinput oleh user. Header yang digunakan hanya boleh IOString. Contoh, masukkan N sama dengan 7, masukkan R sama dengan 3. Untuk permutasinya hasilnya itu sama dengan 210 dan NCR sama dengan 35. Untuk deskripsi programnya, program ini bertujuan untuk menghitung permutasi yaitu NPR dan kombinasi atau NCR. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan dua nilai, yaitu untuk nilai N dan R. Selanjutnya, program akan memeriksa validitas input. Masuk kondisi if. Jika R lebih besar dari N, program akan menampilkan pesan input tidak valid. Lalu memeriksa apakah N lebih kecil dari 0 dan apakah R lebih kecil dari 0. Jika ya, program juga akan menampilkan pesan input tidak valid. Nah, jika tidak ketiganya, maka program masuk kondisi else, memeriksa else. Di dalamnya itu ada perulangan for. Pertama, program akan menginisialisasikan variabel NPR, permutasi, CR, kombinasi, Fn, faktorial N, Fr adalah faktorial R, dan Fnr adalah faktorial N dikurang R. Nah, variabel ini diisi dengan 1, yang merupakan hasil pertamanya. Kemudian, program akan menghitung faktorial menggunakan perulangan for. Selama kondisi memenuhi, program akan menghitung Fn sama dengan Fn dikali I. Lalu memeriksa apakah I sama dengan R. Jika ya, maka Fr sama dengan Fn. Selanjutnya, memeriksa apakah I sama dengan N kurang R. Jika ya, maka Fnr sama dengan Fn. Lalu masuk ke I++, di mana selama kondisi terpenuhi akan terus berulang. Kemudian apabila kondisi sudah tidak terpenuhi, program akan keluar dari perulangan for dan akan menghitung permutasi dengan rumus Fn dibagi Fnr. Selanjutnya menghitung kombinasi dengan rumus NPR dibagi Fr. Terakhir, program mencetak ke layar hasil permutasi dan kombinasi. Untuk si dompetnya sendiri, yaitu mendeklarasikan variabel N, R, NPR, NCR, Fn, Fr, Fnr, dan I dengan tipe data integer, di mana NR merupakan bilangan yang diinputkan, kemudian ini NPR permutasi, NCR kombinasi, Fn faktorial N, Fr faktorial R, Fnr faktorial Nr, lalu I untuk perulangan. Kemudian begin atau mulai. Selanjutnya baca variabel N, cetak ke layar, masukkan nilai N. Lalu baca variabel R, kemudian masukkan nilai R. Jika R lebih dari N, maka cetak ke layar input tidak valid. Kemudian jika tidak, periksa lagi apakah N kurang dari 0. Jika ya, cetak ke layar input tidak valid. Selanjutnya, jika tidak, periksa lagi apakah R kurang dari 0. Jika ya, cetak ke layar input tidak valid. Jika tidak ketiganya, maka di sini akan masuk ke perulangan for. Sebelumnya inisialisasikan NPR, NCR, Fn, Fr, dan Fnr diisi dengan 1 sebagai hasil awalnya. Lanjut masuk ke perulangan for, di mana I diisi dengan 1 sampai N, maka untuk I diisi dengan 1 sampai N, maka akan dilakukan operasi di mana Fn diisi dengan Fn dikali I. Lalu memeriksa apakah I sama dengan R. Jika ya, Fr akan diisi dengan Fn. Diperiksa lagi kondisi apakah I sama dengan N dikurang R. Jika ya, maka Fnr diisi dengan Fn. Selanjutnya I diisi dengan I plus 1. Nah, di sini untuk perulangannya I plus plus. Maka jika kondisinya masih terpenuhi, maka akan terus berulang.
Kemudian apabila kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, maka program akan menghitung permutasi dan kombinasi dengan rumus NPR sama dengan Fn dibagi Fnr. Untuk kombinasinya NCR sama dengan NPR dibagi Fr. Lalu cetak ke layar hasilnya yaitu NPR dan cetak ke layar NCR. Lalu N ini untuk menutup perulangan for tadi. Selanjutnya N, program berakhir. Untuk programnya sendiri ini, pertama kita akan memasukkan file headernya yaitu include iStream. Include iStream. Selanjutnya include iStream ini merupakan file header yang memanggil fungsi atau kode seperti cin, cout, ndl. Nah, ketika kita sudah menggunakan file header ini, maka di dalam program kita itu bisa menggunakan cin, cout, ndl. Selanjutnya using namespace std. Kita memasukkan using namespace std agar di dalam program nanti tidak perlu lagi mengetikkan std di depan setiap kode seperti cin, cout, ndl, dan kode-kode lainnya. Jadi cukup menuliskan using namespace std sekali saja di atas seperti ini. Lalu in main, dimana in main ini sebagai fungsi utama, dan in main ini dibatasi kurung kurawal buka dan tutup. Nah, untuk kurung kurawal bukanya ini sebagai begin atau mulai. Di sini kita masukkan variabel dengan tipe data integer. Untuk variabelnya tadi ada n, r, npr, ncr, fn, fr, fnr, dan i, semikolon. Lalu cetak ke layar, masukkan nilai. Nah, ini tuh untuk cetak ke layar, meminta pengguna untuk memasukkan nilai n, lalu dibaca variabelnya yaitu n. Selanjutnya cetak ke layar, masukkan nilai r. Masukkan nilai r, lalu baca untuk variabel r. Nah, selanjutnya masuk ke kondisi if. Apakah n kurang dari 0? Apakah r kurang dari n? R lebih kecil dari n nih. Jika ya, dia akan mencetak ke layar input tidak valid. Input tidak valid. Kemudian memeriksa jika tidak, periksa lagi else if. Apakah n kurang dari 0? Berarti apakah n itu negatif? Jika ya, maka dia akan mencetak ke layar juga input tidak valid. Input tidak valid. Selanjutnya jika tidak, dia akan memeriksa lagi apakah r lebih kecil dari 0. R
kecil dari 0. Jika ya, dia juga akan mencetak input tidak valid. N tidak valid. In. Jika tidak ketiganya, jika tidak juga, jadi tidak masuk ke else. Di sini akan masuk ke memasukkan program perulangan. Kita membuat kurung kurawal. Nah, sebelum masuk ke perulangan, kita inisialisasikan dulu npr diisi dengan 1, ncr diisi dengan 1, fn diisi dengan 1, fr diisi dengan 1, fnr diisi dengan 1. Seperti ini. Lalu masuk ke for untuk i sama dengan 1, jadi i nya dimulai dari 1, selama i kurang dari sama dengan n. Sini i plus plus. Selama i nya kurang dari sama dengan n, maka akan dilakukan operasi yaitu fn sama dengan fn dikali i. Kemudian akan memeriksa apakah i sama dengan r. Apakah i sama dengan r? Jika ya, dia akan memasukkan fr itu diisi dengan fn fr. Nah, selanjutnya dia akan memeriksa kondisi apakah i sama dengan n dikurang 1, n dikurang r dikurang r. Jika ya, dia juga akan membuat fnr diisi dengan fn. Nah, dia akan mengecek kedua kondisi ini. Jika ini benar, dia tak mengecek kondisi yang di bawahnya karena ini if, hanya if. Jadi dia akan memeriksa kedua kondisi. Nah, selanjutnya di sini akan masuk. Nah, di sini kan selama i-nya kurang dari sama dengan n, maka akan dilakukan operasi di bawahnya ini. Selanjutnya dia akan masuk ke i++, lalu i-nya akan bertambah 1, cek lagi apakah i masih kurang sama dengan n. Nah, kemudian ketika kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, maka dia akan keluar dari perulangan for dan dia akan menghitung hasil npr permutasi dengan rumus fn dibagi fnr. Lalu untuk permutasi kombinasinya itu sama dengan permutasi dibagi fr. Permutasi dibagi fr. Nah, kemudian cetak ke layar
sebagai enternya. Kita juga ke layar hasil kombinasi NCR variabel NCR lalu enter. Kemudian di sini ada kurung kurang untuk ini menyatakan ini bagian dari si perulangan. Nah, untuk ini kurung kurang buka yang di else kita masukkan di sini, jadi mengikat ini else. Selanjutnya kita enter. Nah, masukkan nilai n, misal kita masukkan 7, untuk nilai r kita masukkan 3, tidak valid, lebih kecil dari 0. N kurang dari n kurang dari 0, kok yang tidak valid sih? R kurang dari N, R lebih dari N, R lebih dari N. Jika R-nya yang lebih besar dari N, maka input tidak valid. Nah, sini 7, sini 3. Nah, masuk hasilnya permutasi 210, kombinasi 35. Jadi kita ketika dimasukkan n-nya 7, r-nya 3. Di sini i-nya dimulai dari 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 7? Ya, jika ya dia akan melakukan fn itu sama dengan fn yang pertama itu kan hasilnya 1 dikali 1, 1. Lalu dia akan mengecek apakah 1 sama dengan r yang tadi kita masukkan 3. Tidak kan, jadi dia nggak mau mencetak ini, tidak mau mengoperasikan ini. Kemudian apakah i sama dengan n dikurang r, 7 dikurang 3, 4? Tidak juga. Apakah 1 sama dengan 3? Tidak. Selanjutnya masuk i++, sini i nya sekarang 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 7? Tadi n nya 7. Ya, maka dia di sini fn. Di sini tadi kan hasil fn-nya itu 1 dikali i-nya sekarang 2, maka dia akan naik. Fn-nya sekarang menjadi 2. Selanjutnya dia akan mengecek apakah 2 sama dengan r. Tidak. Apakah 2 sama dengan 7 dikurang 3, 4? Tidak juga. Maka naik i++ lagi, begitu seterusnya selama kondisi terpenuhi. Jika sudah tidak terpenuhi, maka dia akan menghitung hasil permutasi dan kombinasi dengan fn dibagi fnr, ncr sama dengan npr dibagi fr, lalu mencetak ke layar hasil npr dan ncr. Kita contohnya kita masukkan 5, 2. Nah, untuk permutasinya 20, kombinasinya 10. Jika kita masukkan R-nya yang lebih besar, berarti yang tadi misal 5, R-nya kita masukkan 6, maka dia pasti input tidak valid. Nah, tidak valid. Sekian untuk penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.